Lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, yakni ketika belum mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang ini, pada masa itu manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Masa zaman batu berkisar antara 4 juta tahun 20.000 sampai 20.000 tahun sebelum Masehi. Mereka pada mulanya hidup dari mengumpulkan biji-bijian dan buah-buahan. Sejak itu mereka menemukan dan menjadi penghasil makanan sehingga memiliki kelebihan persediaan. Mereka juga mulai mampu mengatur waktu kerja dan istirahat sesuai dengan sewaktu malam dan siang. Perkembangan kehidupan manusia lainnya, yaitu mulai berkelompok dan mengukur waktu serta perhitungan hari, lalu manusia sampai ke zaman logam metal age. Pelajaran tulis-menulis dan pentataan ilmu pengetahuan dilakukan pada daun-daun papirus dan di dinding kuil dalam bentuk tulisan hieroglif di negeri Mesir kuno. Juga tulisan-tulisan paku terdapat pada batu-batu bata di Assyria dan Babilonia. Evolusi ilmu pengetahuan dapat dituntut melalui sejarah perkembangan pemikiran yang terjadi di Yunani, Babilonia, Mesir, Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini antara lain alat-alat dari batu, tulang belulang dari hewan, sisa beberapa tanaman, gambar-gambar di gua, tempat-tempat penguburan, dan tulang belulang manusia purba. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang zaman Yunani kuno pada abad 7-2 sebelum Masehi. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat karena Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima saja atau disebut receptive attitude, tetapi menumbuhkan rasa senang menyelidiki secara kritis atau disebut curing attitude. Sikap inilah yang menjadi bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli pikir yang terkenal sepanjang masa. Pada zaman Yunani kuno terdapat tiga periode masa sejarah filsafat, yaitu pertama masa awal, kedua masa keemasan, serta masa Helenitas atau Romawi. Masa awal filsafat Yunani kuno ditandai tercatatnya 3 nama filosof yang berasal dari Miletos, antara lain Thales, Anaximandoros, Anaximenes, Hippocrates, Pythagoras, Democritus, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dilanjutkan pada masa keemasan Yunani kuno yang ditandai oleh sejumlah nama besar yang sampai sekarang tidak pernah dilupakan oleh kalangan pemikir, termasuk pemikir masa kini yang berbeda pendapat. Nama besar yang pertama dipimpin Pericles yang tinggal di Athena. Athena menjadi pusat dari penganut berbagai aliran filsafat yang ada pada masa itu. Pada masa itu terdapat pula pemikiran sofistik yang penganutnya disebut kaum sofis, yaitu kaum yang pandai berpidato dan tidak lagi menaruh perhatian utama pada alam, tetapi menjadikan manusia sebagai pusat perhatian studinya. Tokohnya adalah Protagoras. Pemahamannya memperlihatkan sifat-sifat relativisme atau kebenaran bersifat relatif.
tidak ada kebenaran yang tetap dan definitif. Benar, baik, dan bagus selalu berhubungan dengan manusia. Tidak mandiri sebagai kebenaran mutlak. Pemahaman seperti ditentang oleh Scrotes pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Sebagaimana yang dikatakannya bahwa ia tidak memiliki ajaran sendiri. Sebagai seorang filosof yang terpenting adalah mengembangkan pemikiran filosofisnya seperti halnya seorang bidan yang tidak melahirkan anaknya sendiri, tetapi orang lain. Masa ketiga adalah masa Helenitas atau Romawi. Ini adalah suatu masa yang tidak dapat dilepaskan dari peranan Raja Alexander Agung. Raja ini telah mampu mendirikan negara besar yang tidak sekedar meliputi seluruh Yunani, tetapi daerah-daerah yang di sebelah timurnya. Kebudayaan Yunani menjadi kebudayaan supranasional. Kebudayaan Yunani ini disebut kebudayaan Helenitas. Dalam bidang kebudayaan, selain Akademia Laikeion, dibuka juga sekolah-sekolah baru dan yang menjadi tekanan pembelajarannya adalah masalah etika, yaitu bagaimana sebaiknya orang mengatur tingkah lakunya agar hidup bahagia dalam kehidupan bersama. Ada sejumlah aliran pada masa ini seperti Stoicisme, Epikurisme, Skepetisme, Skeptisisme, dan Neoplatonisme. Periode gemilang ilmu-ilmu Helenis ini berakhir dengan meninggalnya Iskandar yang Agung disusul oleh Aristoteles. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat ilmu di zaman pertengahan abad 2 sampai 14 Masehi. Di zaman pertengahan ini ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan pada masa ini adalah hampir semuanya para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, atau dengan kata lain kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan pada masa ini adalah Acila Theologia atau abdi agama. Filsafat pada abad ini dikuasai dengan pemikiran keagamaan Kristiani. Puncak filsafat Kristiani ini adalah patristik. Dan skolastik patristik sendiri dibagi menjadi dua, yaitu patristik Yunani dan patristik Latin. Tokoh-tokoh patristik Yunani yaitu Clemens dari Alexandria, Origenes, Gregorius dari Naziane, dan Basilius. Tokoh-tokoh dari patristik Latin yaitu Hilarius, Ambrosius, Hieronymus, dan Augustinus. Ajaran-ajaran dari Bapak Gereja ini adalah filsafi teologis, yang pada intinya ajaran ini ingin memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran paling dalam dari manusia. Ajaran-ajaran ini banyak pengaruh dari Plotinus. Pada masa ini dapat dikatakan era filsafat yang berlandaskan dengan akal budi, diabdikan untuk dogma agama. Zaman skolastik sekitar tahun 1000, pengaruh Plotinus diambil alih oleh Aristoteles. Pemikiran-pemikiran Aristoteles kembali dikenal dalam karya beberapa filsuf Yahudi maupun Islam, Eriugena, Avicenna, Averroes, dan Maimonides. Pengaruh Aristoteles demikian besar sehingga ia disebut sebagai sang filsuf. Sedangkan Averroes yang banyak membahas karya Aristoteles dijuluki sebagai sang komentator. Pertemuan pemikiran Aristoteles dengan iman Kristiani menghasilkan filsuf penting sebagian besar dari ordo baru yang lahir pada masa abad pertengahan, yaitu ordo Dominikan dan Fransiskan.
Filsafat disebut skolastik karena pada periode ini filsafat diajarkan dalam sekolah-sekolah biara dan universitas-universitas menurut suatu kurikulum yang baku dan bersifat internasional. Inti ajaran ini bertema pokok bahwa ada hubungan antara iman dengan akal budi. Pada masa ini, filsafat mulai ambil jarak dengan agama, dengan melihat sebagai suatu kesastraan antara satu dengan yang lain. Bukan yang satu mengabdi terhadap yang lain atau sebaliknya. Peradaban dunia Islam terutama abad 7 yaitu zaman Bani Umayyah telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi. 8 abad sebelum Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei, dan sedangkan peradaban Islam menaklukkan Persia pada abad 8 Masehi. Setelah mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Jundisapur, pada masa keemasan kebudayaan Islam dilakukan penerjemahan berbagai karya Yunani, dan bahkan Khalifah Al-Ma'mun telah mendirikan rumah kebijaksanaan, House of Wisdom, Baitul Hikmah pada abad 9. Pada abad ini, Eropa mengalami zaman kegelapan. Filsafat pada abad pertengahan diakhiri oleh Nicolaus Cusanus. Nicolaus Cusanus membedakan 3 macam pengenalan, yaitu panca indera, rasio, dan intuisi. Pengenalan indrawi kurang sempurna. Rasio membentuk konsep berdasarkan pengenalan indrawi. Adapun aktivitas dikuasai prinsip non-kontradiksi. Tidak mungkin sesuatu ada dan tiada. Manusia tidak mengetahui apapun. Dengan intuisi, manusia dapat mencapai segala sesuatu yang tidak terhingga. Allah merupakan objek intuisi manusia. Dalam diri Allah seluruh hal yang berlawanan akan mencapai kesatuan. Pengetahuan yang luas membuat Nicholas tidak sekedar menjadi eksponen abad pertengahan. Ia juga mencintai eksperimen sehingga membawanya pada pemikiran ilmu masa modern. Sampai dengan penghujung abad pertengahan sebagai abad yang kurang kondusif terhadap perkembangan ilmu, dapat diingat dengan nasib seorang astronom berkebangsaan Polandia, Nicolaus Copernicus, yang dihukum kurungan seumur hidup oleh otoritas gereja ketika mengemukakan temuannya tentang pusat peredaran benda-benda angkasa adalah matahari. Teori ini dianggap oleh otoritas gereja sebagai bertentangan dengan teori geosentrisme yang dikemukakan oleh Ptolemeus semenjak zaman Yunani, yang justru telah mendapat mandat dari otoritas gereja. Oleh karena itu dianggap menjatuhkan kewibawaan gereja. Reformasi Gereja Katolik Roma bersamaan dengan berkembangnya humanisme. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri
Setelah Renaissance, mulailah zaman Barok. Pada zaman ini tradisi rasionalisme ditumbuh atau dikembangkan oleh filsuf-filsuf antara lain Descartes 15-16 Masehi, B. Spinoza 1632-1677 Masehi, dan Leibniz 16-17 Masehi. Para filsuf tersebut di atas menekankan pentingnya kemungkinan akal budi atau ratio di dalam mengembangkan pengetahuan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang sejarah filsafat ilmu. Zaman modern 17-19 Masehi tidaklah mudah membuat garis batas yang tegas antara zaman Renaissance dengan zaman modern. Sementara orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah pelunasan Renaissance, akan tetapi pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar berkat kemampuan yang dihasilkan oleh masa sebelumnya. Manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian ke zaman atom, elektron, radio, televisi, roket, dan zaman ruang angkasa. Zaman ini ditandai dengan berbagai dalam bidang ilmiah serta filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya bercorak sufisme Yunani. Paham yang muncul dengan garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, dengan implisisme. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Ada 3 tokoh penting pendukung rasionalisme ini, yaitu Descartes, Spinoza, dan Leibniz. Sedangkan aliran idealisme mengajarkan hakikat fisik adalah jiwa spirit. Para pengikut aliran atau paham ini pada umumnya sumber filsafatnya mengikuti filsafat kritisismenya Immanuel Kant. Fichte 1762 sampai 1814 yang dijuluki sebagai penganut idealisme subjektif merupakan murid Kant. Sedangkan Schelling filsafatnya dikenal dengan filsafat idealisme objektif. Kedua idealisme ini kemudian disestakan dalam filsafat idealisme mutlak Hegel. Pada paham empirisme mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului yang bersifat a priori.